Selamat berjumpa di channel kami, PT National Data Integrator. Dalam channel ini kami sediakan untuk share perkembangan teknologi informasi, mengulas solusi, diskusi, webinar, dan edukasi di dunia teknologi informasi dan perkembangannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan sangat relevan saat ini, yaitu transformasi digital. Kami harap, melalui materi ini, kita bisa bersama-sama memahami lebih dalam tentang apa itu transformasi digital dan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini. Semoga sesi ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan baru bagi kita semua. Pada sesi kali ini kita akan membahas transformasi digital yang akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, pengenalan transformasi digital. Bagian kedua, pentingnya transformasi digital. Dan bagian ketiga adalah faktor pendorong transformasi digital. Baik, untuk tidak membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya. Bagian pertama kita akan membahas mengenai definisi transformasi digital. Apa arti dari transformasi digital? Secara singkat, menurut Wikipedia dapat kita simpulkan bahwa transformasi digital adalah proses di mana bisnis atau organisasi mengadopsi teknologi digital untuk mengubah cara mereka beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Ini mencakup penggunaan alat-alat digital seperti perangkat lunak, sistem berbasis cloud, otomatisasi, dan analitik data untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan respon terhadap perubahan pasar. Tujuan dari transformasi digital adalah untuk menciptakan model bisnis yang lebih terukur dan terhubung, serta meningkatkan pengalaman pengguna atau pelanggan. Dalam konteks bisnis, transformasi digital tidak hanya melibatkan teknologi, tetapi juga perubahan budaya, proses, dan strategi untuk mendukung penerapan teknologi baru dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Transformasi digital tidak hanya berfokus pada penerapan teknologi, tetapi juga pada perubahan budaya, proses bisnis, dan cara berpikir dalam organisasi untuk memastikan bahwa teknologi tersebut dapat memberikan dampak yang maksimal. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam transformasi digital. Yang pertama adalah inovasi teknologi. Mengadopsi teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, Internet of Things, blockchain, dan komputasi awan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan. Selanjutnya adalah otomatisasi proses, penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan manual, sehingga meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan, dan mempercepat waktu pemrosesan. Aspek berikutnya adalah pengambilan keputusan berbasis data, mengumpulkan dan menganalisis data secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas, baik dalam strategi bisnis maupun operasional. Selanjutnya, pendekatan berbasis pelanggan, fokus pada peningkatan pengalaman pelanggan melalui personalisasi layanan, interaksi digital, dan pengembangan produk layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Lalu ada peningkatan agilitas dan fleksibilitas, membuat organisasi lebih gesit dalam respons perubahan pasar, kebutuhan pelanggan, dan perkembangan teknologi dengan menerapkan proses yang lebih cepat dan adaptif. Selanjutnya adalah integrasi lintas platform dan sistem, menggabungkan berbagai sistem teknologi yang sebelumnya terpisah-pisah, sehingga memungkinkan interoperabilitas yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi alur kerja. Lalu ada model bisnis baru, mengembangkan model bisnis baru yang berbasis teknologi digital, seperti e-commerce, layanan berbasis langganan, atau platform berbagi. Aspek berikutnya adalah kolaborasi digital. Memanfaatkan alat digital untuk mendorong kolaborasi antar tim dan departemen, baik secara internal maupun eksternal, termasuk kolaborasi jarak jauh yang lebih efisien. Lalu ada keamanan data dan privasi. Memastikan bahwa data pelanggan dan perusahaan terlindungi dengan baik melalui penerapan langkah-langkah keamanan siber yang kuat, mengingat meningkatnya ancaman keamanan di era digital. Dan aspek terakhir yang tak kalah penting adalah perubahan budaya organisasi. Mendorong perubahan dalam pola pikir dan budaya perusahaan, di mana inovasi, kolaborasi, dan adopsi teknologi menjadi inti dari strategi perusahaan. Aspek-aspek ini memungkinkan organisasi untuk menjadi lebih kompetitif, inovatif,
dan relevan dalam era digital yang terus berkembang. Baik, kita akan masuk pada bagian kedua yang akan membahas seberapa penting transformasi digital. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari transformasi digital. Pertama adalah peningkatan efisiensi operasional. Dengan mengadopsi teknologi seperti otomatisasi, banyak proses manual yang bisa dihilangkan atau dipercepat, sehingga meningkatkan produktivitas. Proses yang tadinya memakan waktu bisa dilakukan lebih cepat dengan risiko kesalahan yang lebih kecil. Kedua adalah penghematan biaya, otomatisasi proses, pengurangan kesalahan manusia, dan penggunaan teknologi berbasis cloud dapat menekan biaya operasional. Teknologi digital memungkinkan perusahaan mengurangi pengeluaran di berbagai area, seperti administrasi, logistik, dan pengelolaan sumber daya manusia. Ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik berbasis data. Transformasi digital memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan data dengan lebih efektif. Dengan analitik data yang mendalam, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis, berdasarkan wawasan yang didapat dari data tersebut. Keempat adalah peningkatan pengalaman pelanggan. Teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan pelanggan, memberikan layanan yang lebih personal, dan respons yang lebih cepat. Ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas yang lebih kuat. Selanjutnya, inovasi produk dan layanan. Transformasi digital membuka peluang bagi perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan baru yang lebih inovatif, sesuai dengan permintaan pasar yang terus berubah. Teknologi baru juga memungkinkan perusahaan untuk mempercepat siklus pengembangan produk. Lalu ada skalabilitas yang lebih baik. Dengan teknologi digital, perusahaan dapat lebih mudah memperluas operasional mereka tanpa harus menambah sumber daya secara signifikan. Misalnya, perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar melalui platform online atau mengelola lebih banyak pelanggan melalui solusi otomatis. Berikutnya adalah peningkatan kolaborasi dan komunikasi. Alat-alat digital seperti platform kolaborasi, aplikasi berbasis cloud, dan komunikasi jarak jauh mempermudah kerja sama antar tim, departemen, bahkan antar lokasi yang berbeda. Ini membantu perusahaan untuk bekerja lebih cepat dan efektif. Manfaat selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif. Perusahaan yang berhasil menerapkan transformasi digital lebih siap dalam menghadapi tantangan pasar. Mereka dapat merespons perubahan lebih cepat, berinovasi dengan produk atau layanan baru, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat posisi mereka di pasar. Berikutnya adalah fleksibilitas dalam beradaptasi. Transformasi digital memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam merespons perubahan lingkungan bisnis, baik itu dari sisi teknologi, regulasi, maupun kebutuhan konsumen. Kemampuan adaptasi ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis modern. Dan yang terakhir adalah keamanan dan kepatuhan yang lebih baik. Dengan transformasi digital, perusahaan dapat menerapkan sistem keamanan yang lebih canggih, seperti enkripsi data dan pemantauan real-time. Ini membantu perusahaan menjaga integritas data dan mematuhi regulasi yang berlaku, seperti perlindungan data pribadi. Secara keseluruhan, transformasi digital membantu perusahaan untuk tetap relevan, kompetitif, dan tangguh di era yang terus berubah ini. Berikut adalah beberapa dampak utama dari transformasi digital pada bisnis. Pertama adalah perubahan model bisnis. Transformasi digital memaksa banyak perusahaan untuk mengubah model bisnis tradisional mereka. Teknologi memungkinkan bisnis beroperasi dengan cara baru, seperti model berbasis langganan atau platform ekonomi berbagi. Contohnya, banyak perusahaan retail yang beralih ke platform online untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih memilih belanja daring. Lalu ada peningkatan pengalaman pelanggan. Digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada pelanggan. Teknologi seperti aplikasi seluler dan layanan pelanggan berbasis teknologi membantu bisnis memberikan layanan yang lebih cepat, personal, dan efisien. Hal ini meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta memperluas jangkauan pasar. Berikutnya adalah efisiensi operasional yang lebih tinggi. Dengan penerapan teknologi digital seperti otomatisasi dan sistem berbasis cloud, bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan. Proses yang tadinya memakan banyak waktu dan sumber daya bisa disederhanakan,
meningkatkan produktivitas, serta mengurangi biaya operasional. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis data. Transformasi digital memungkinkan perusahaan mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara lebih efisien. Dengan menggunakan data real-time, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Ini juga membuka peluang untuk strategi pemasaran yang lebih efektif, perencanaan produk yang lebih baik, dan pemahaman pasar yang lebih mendalam. Berikutnya adalah perubahan budaya dan sumber daya manusia. Transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga mengubah budaya organisasi. Perusahaan perlu membangun budaya yang lebih adaptif, inovatif, dan terbuka terhadap perubahan. Ini juga menciptakan kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan baru bagi karyawan, seperti keterampilan digital dan analitik data, yang sangat penting untuk mendukung perubahan tersebut. Berikutnya, persaingan yang lebih ketat. Transformasi digital memudahkan perusahaan baru atau startup untuk masuk ke pasar dengan cepat dan bersaing dengan perusahaan yang lebih mapan. Teknologi memungkinkan mereka menawarkan produk atau layanan yang inovatif dan lebih terjangkau, sehingga meningkatkan persaingan di berbagai industri. Lalu ada peningkatan kolaborasi. Teknologi digital memungkinkan tim dalam perusahaan untuk berkolaborasi secara lebih baik dan efisien, terutama melalui alat-alat kolaborasi berbasis cloud, komunikasi jarak jauh, dan platform digital lainnya. Ini memfasilitasi kerja tim yang lebih produktif, meski dari jarak jauh atau dalam lingkungan kerja hybrid. Selanjutnya adalah transformasi rantai pasokan. Teknologi digital seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengelola rantai pasokan secara lebih efektif. Perusahaan dapat memprediksi permintaan, mengelola inventaris, dan mengoptimalkan logistik secara lebih efisien, yang menghasilkan operasi yang lebih lancar dan penghematan biaya. Berikutnya adalah inovasi yang lebih cepat. Transformasi digital memungkinkan perusahaan untuk mempercepat inovasi. Teknologi baru seperti platform berbasis cloud, kecerdasan buatan, dan big data mempercepat pengembangan produk dan layanan baru, memungkinkan perusahaan untuk merespons perubahan kebutuhan pasar dengan cepat. Yang terakhir adalah keamanan dan risiko siber. Meskipun transformasi digital membawa banyak keuntungan, itu juga meningkatkan risiko keamanan siber. Dengan semakin banyaknya data yang disimpan dan diproses secara digital, perusahaan menghadapi tantangan untuk melindungi informasi penting dari ancaman cyber. Oleh karena itu, investasi dalam keamanan siber menjadi semakin penting bagi perusahaan yang menjalani transformasi digital. Secara keseluruhan, dampak transformasi digital pada bisnis sangat besar dan mendalam, menciptakan peluang untuk tumbuh dan berinovasi, tetapi juga menuntut bisnis untuk lebih fleksibel, adaptif, dan terus berinvestasi dalam teknologi dan keterampilan. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian ketiga. Kita akan membahas mengenai hal-hal yang menjadi pendorong terjadinya transformasi digital. Kemajuan teknologi merupakan pendorong utama transformasi digital. Berikut adalah beberapa kemajuan teknologi yang mendorong transformasi digital dan dampaknya pada bisnis. Cloud computing atau komputasi awan. Cloud computing memungkinkan bisnis untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data serta aplikasi dari jarak jauh melalui internet. Teknologi ini menghilangkan kebutuhan akan infrastruktur fisik yang besar dan memungkinkan bisnis untuk lebih fleksibel dalam mengakses sumber daya IT kapan saja dan di mana saja. Dengan komputasi awan, perusahaan dapat dengan cepat menyesuaikan kebutuhan teknologi mereka tanpa investasi besar, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Big data dan analitik. Volume data yang dihasilkan oleh perusahaan dan konsumen terus meningkat. Teknologi big data memungkinkan bisnis untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan penting. Dengan analitik data, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik, seperti memprediksi perilaku pelanggan, meningkatkan rantai pasokan, dan merancang produk yang lebih sesuai dengan permintaan pasar. Artificial Intelligence. Hal ini memberikan kemampuan bagi komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan gambar, analisis data,
dan pengambilan keputusan. Dalam konteks bisnis, teknologi ini digunakan untuk otomatisasi proses, chatbot layanan pelanggan, analitik prediktif, dan personalisasi layanan. Teknologi ini membantu perusahaan menghemat waktu dan sumber daya, serta meningkatkan akurasi dalam proses operasional. Internet of Things. IoT menghubungkan berbagai perangkat fisik melalui internet sehingga mereka dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk memantau, menganalisis, dan mengendalikan perangkat secara real-time. Di sektor manufaktur, IoT digunakan untuk pemeliharaan prediktif, yang memungkinkan perusahaan mendeteksi masalah sebelum terjadi kerusakan pada mesin. Di sektor retail, IoT dapat digunakan untuk mengelola inventaris secara otomatis dan melacak pengiriman secara real-time. Blockchain. Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan pencatatan transaksi yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Di sektor keuangan, blockchain digunakan untuk mempercepat transaksi lintas batas dan mengurangi biaya. Di bidang supply chain, blockchain dapat melacak asal-usul produk, memastikan transparansi, dan mengurangi risiko pemalsuan. Teknologi ini menghadirkan keamanan dan kepercayaan yang lebih tinggi dalam berbagai jenis transaksi. Mobile technology. Kemajuan dalam teknologi seluler memungkinkan bisnis untuk menjangkau konsumen secara langsung melalui perangkat mobile mereka. Aplikasi seluler, pembayaran digital, dan layanan berbasis lokasi adalah beberapa contoh bagaimana teknologi seluler telah mengubah cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan. Mobile technology juga memungkinkan karyawan bekerja secara remote dengan lebih produktif, mendukung kerja jarak jauh dan fleksibilitas yang lebih besar. Robotik proses automasi. Hal ini adalah teknologi yang memungkinkan otomatisasi tugas-tugas yang berulang dan berbasis aturan menggunakan perangkat lunak robot. Dalam bisnis, RPA digunakan untuk mengotomatisasi proses administrasi seperti pengolahan data, pengelolaan pesanan, dan pelaporan keuangan. Dengan RPA, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan mengalokasikan tenaga kerja untuk tugas-tugas yang lebih strategis. Augmented reality dan virtual reality. Teknologi augmented reality dan VR menghadirkan cara baru untuk berinteraksi dengan lingkungan digital. Dalam industri seperti retail, augmented reality digunakan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih imersif, di mana pelanggan dapat mencoba produk secara virtual sebelum membeli. VR digunakan dalam pelatihan karyawan, simulasi industri, dan pengembangan produk untuk memberikan pengalaman belajar dan uji coba yang lebih realistis. 5G Network. Jaringan 5G menawarkan kecepatan internet yang lebih cepat, latensi yang lebih rendah, dan kapasitas yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Ini memungkinkan aplikasi-aplikasi canggih seperti kendaraan otonom, smart GTS, dan real-time data streaming menjadi lebih realistis. Dalam dunia bisnis, 5G mendukung penggunaan perangkat IoT dan aplikasi cloud dengan kinerja yang lebih baik. Keamanan siber. Seiring dengan semakin banyaknya aktivitas bisnis yang berbasis digital, risiko keamanan siber juga meningkat. Teknologi keamanan siber terus berkembang untuk melindungi data perusahaan dari ancaman seperti serangan malware, ransomware, dan peretasan. Solusi seperti enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan pemantauan keamanan berbasis kecerdasan buatan membantu perusahaan menjaga keamanan data dan sistem mereka. Kemajuan teknologi ini secara signifikan mempercepat transformasi digital, membuat bisnis lebih efisien, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan serta perubahan pasar. Perubahan ekspektasi pelanggan merupakan salah satu pendorong utama transformasi digital. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, perilaku dan harapan pelanggan juga mengalami perubahan yang signifikan. Berikut adalah beberapa cara bagaimana perubahan ekspektasi pelanggan mendorong transformasi digital. Kebutuhan akan kemudahan dan kecepatan. Di era digital, pelanggan mengharapkan kemudahan dalam berinteraksi dengan perusahaan. Mereka ingin layanan yang cepat, responsif, dan tersedia kapan saja melalui berbagai saluran seperti aplikasi mobile, website,
atau media sosial. Transformasi digital memungkinkan perusahaan untuk menawarkan layanan yang lebih cepat dan mudah diakses melalui otomatisasi, chatbot, dan platform digital. Berikutnya adalah pengalaman yang dipersonalisasi. Pelanggan kini mengharapkan pengalaman yang lebih relevan dan personal. Dengan bantuan teknologi seperti Big Data dan Artificial Intelligence, perusahaan dapat mengumpulkan data perilaku pelanggan dan mempersonalisasi penawaran produk atau layanan yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Misalnya, platform e-commerce dapat merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pembelian atau aktivitas online pelanggan. Selanjutnya adalah interaksi multikanal. Pelanggan tidak lagi puas dengan hanya satu cara berinteraksi dengan merek. Mereka menginginkan pengalaman yang mulus di berbagai kanal seperti toko fisik, website, aplikasi mobile, dan media sosial. Omnichannel menjadi kunci untuk memenuhi ekspektasi ini, dan transformasi digital membantu perusahaan mengintegrasikan semua saluran ini untuk memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten di setiap titik kontak. Lalu ada transparansi dan kepercayaan. Pelanggan saat ini mengharapkan transparansi dari perusahaan, terutama terkait pengelolaan data pribadi dan informasi produk. Mereka menginginkan perusahaan yang menjaga privasi dan keamanan data mereka dengan baik. Teknologi seperti blockchain digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan, dan transformasi digital secara keseluruhan meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan menghadirkan keamanan data yang lebih baik. Selanjutnya adalah layanan pelanggan yang selalu aktif. Pelanggan ingin bisa mendapatkan dukungan kapan saja, bukan hanya selama jam kerja. Transformasi digital memungkinkan perusahaan untuk menawarkan layanan pelanggan yang tersedia setiap saat melalui chatbot berbasis kecerdasan buatan, email otomatis, atau bantuan dari komunitas pengguna. Ini meningkatkan kepuasan pelanggan karena mereka bisa mendapatkan bantuan secara instan. Berikutnya adalah akses global dan konektivitas. Dengan meningkatnya penggunaan internet dan perangkat mobile, pelanggan dapat dengan mudah mengakses informasi dan layanan dari seluruh dunia. Mereka mengharapkan layanan yang dapat diakses dari mana saja, dengan standar kualitas yang konsisten, bahkan saat mereka berpindah negara atau zona waktu. Transformasi digital memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar global dengan infrastruktur digital yang terukur dan efisien. Yang terakhir adalah kepedulian terhadap lingkungan dan sosial. Semakin banyak pelanggan yang sadar akan isu-isu lingkungan dan sosial, dan mereka mengharapkan perusahaan untuk bertanggung jawab dalam hal keberlanjutan dan etika. Transformasi digital membantu perusahaan melacak dan melaporkan dampak lingkungan mereka, menggunakan teknologi seperti IoT untuk memantau penggunaan energi atau blockchain untuk memastikan transparansi dalam rantai pasokan. Jadi, perubahan ekspektasi atau harapan pelanggan ini mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan memperbaiki cara mereka berinteraksi dengan pelanggan. Bisnis yang berhasil menjalani transformasi digital dapat lebih cepat menanggapi kebutuhan pelanggan, membangun loyalitas, dan meningkatkan daya saing di pasar yang terus berkembang. Pendorong transformasi digital selanjutnya adalah lanskap persaingan bisnis. Hal ini mengacu pada kondisi dan dinamika persaingan dalam suatu industri atau pasar, di mana perusahaan-perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar, pelanggan, dan keuntungan. Lanskap ini terus berubah, terutama dengan kemajuan teknologi, yang mengharuskan bisnis untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan dan kompetitif. Inilah mengapa lanskap persaingan menjadi salah satu pendorong utama, transformasi digital. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai bagaimana competitive landscape mendorong kebutuhan transformasi digital. Yang pertama adalah kemunculan pemain baru yang lebih inovatif. Di era digital, kemajuan teknologi memungkinkan perusahaan startup atau perusahaan baru dengan model bisnis berbasis teknologi untuk masuk ke pasar dengan cepat dan efisien. Startup ini seringkali lebih gesit, inovatif, dan mampu menawarkan produk atau layanan yang lebih canggih atau terjangkau, yang dapat mengguncang pasar tradisional. Hal ini memaksa perusahaan yang lebih mapan untuk melakukan transformasi digital agar tetap bisa bersaing. Selanjutnya adalah tekanan untuk berinovasi. Dalam lanskap persaingan yang semakin ketat,
Perusahaan perlu terus-menerus berinovasi agar dapat memenuhi permintaan pelanggan dan mengikuti perkembangan teknologi. Bisnis yang tidak mampu mengadopsi teknologi baru berisiko tertinggal dari pesaing yang lebih inovatif. Transformasi digital memungkinkan perusahaan untuk mempercepat inovasi produk, layanan, dan proses bisnis. Berikutnya adalah efisiensi operasional yang lebih baik dari pesaing. Pesaing yang telah melakukan transformasi digital seringkali dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi melalui otomatisasi, analitik data, dan penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan. Mereka dapat menawarkan produk atau layanan dengan harga lebih kompetitif atau waktu yang lebih cepat, memberikan tekanan pada perusahaan lain untuk mengadopsi teknologi serupa agar dapat bersaing dalam hal harga, kualitas, dan kecepatan. Lalu ada perubahan preferensi konsumen yang dipengaruhi oleh kompetisi. Persaingan juga memengaruhi ekspektasi pelanggan. Ketika pesaing menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih baik melalui layanan digital seperti aplikasi mobile, personalisasi, atau dukungan setiap saat, pelanggan mulai mengharapkan standar yang sama dari semua pemain di pasar. Perusahaan yang tidak memenuhi harapan ini akan kehilangan pelanggan, sehingga mereka harus melakukan transformasi digital untuk menjaga loyalitas dan mempertahankan pelanggan. Berikutnya adalah globalisasi dan akses pasar yang luas. Transformasi digital memungkinkan perusahaan untuk bersaing di pasar global, di mana batas-batas geografis menjadi kurang relevan. Dalam lanskap persaingan global, perusahaan harus bersaing dengan pemain dari seluruh dunia yang mungkin memiliki teknologi dan model bisnis yang lebih efisien. Transformasi digital membantu perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan tetap kompetitif di tingkat global. Selanjutnya adalah tekanan untuk meningkatkan kecepatan dan agilitas. Lanskap persaingan yang dinamis menuntut perusahaan untuk lebih gesit dan cepat dalam merespons perubahan pasar, tren, atau perilaku konsumen. Perusahaan yang lambat dalam beradaptasi akan tertinggal dari pesaing yang lebih cepat dalam merespons perubahan. Digital transformasi memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih gesit dalam hal pengambilan keputusan, pengembangan produk, dan peluncuran ke pasar. Yang terakhir adalah keunggulan kompetitif dari teknologi digital. Teknologi digital seringkali menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi seperti big data, IoT, atau kecerdasan buatan dapat menawarkan solusi yang lebih baik kepada pelanggan. Untuk menghindari ketertinggalan, perusahaan perlu menjalani transformasi digital untuk memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengalaman pelanggan. Secara keseluruhan, competitive landscape memaksa perusahaan untuk menjalani transformasi digital agar tetap relevan dan mampu bersaing dalam pasar yang semakin digital, inovatif, dan dinamis. Transformasi ini tidak hanya diperlukan untuk mempertahankan pangsa pasar, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi di era digital. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita telah membahas betapa pentingnya transformasi digital dalam membantu bisnis beradaptasi dengan perubahan pasar dan ekspektasi pelanggan yang terus berkembang. Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang mengubah cara kita berpikir dan beroperasi. Dengan mengintegrasikan teknologi yang tepat dan membangun budaya yang mendukung inovasi, kita dapat menciptakan peluang baru dan meningkatkan efisiensi. Kami berharap, materi yang telah disampaikan hari ini memberikan wawasan dan inspirasi untuk langkah-langkah selanjutnya dalam perjalanan transformasi digital Anda. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Anda, dan semoga kita semua dapat terus bergerak maju dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini. Selamat bertransformasi!